meledak. T-Rex のライバルトリケラトプスだ。 Baki dikenal sebagai juara arena bawah tanah. Di seri manga keempat, dia bahkan disebut sebagai pemuda terkuat. Secara pribadi, Baki seperti remaja pada umumnya, namun dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan melatih tubuhnya. Impian terbesarnya adalah mengalahkan Yujiro Hanma, yang tidak dapat disangkal, dia adalah makhluk terkuat di seluruh dunia. Demi impiannya, Baki rela berlatih mati-matian, hingga dia mendapatkan peningkatan fisik yang sangat signifikan. Puluhan teknik mematikan pernah dia tunjukkan. Hanya dengan penglihatan, Baki mampu menirukan teknik andalan lawan. Video ini akan membahas 40 jurus Baki Hanma. Jadi langsung saja kita menuju ke jurus pertama. Dalam universe Baki, mencolok mata adalah teknik bertarung khusus. Sebenarnya teknik ini cukup sederhana. Pengguna hanya perlu mengarahkan kedua jarinya ke mata lawan. Baki pertama menggunakan teknik ini melawan Yasha. Dia bahkan bisa menghancurkan bola mata si kera raksasa. Takagi mencoba menggunakan ini melawan Kato, tetapi dia gagal dan berakhir dengan tangan yang dirobek secara brutal. Endorfin adalah keterampilan original milik Baki Hanma. Baki bisa mengaktifkan produksi endorfin di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menghambat transmisi sinyal rasa sakit. Baki Hanma memiliki kemampuan untuk melepaskan lebih banyak endorfin di dalam tubuhnya dengan memutar telinga kanannya. Pertama kali dia melakukannya sebelum melawan Yasa, dan menjadi satu-satunya karakter di seri ini yang menggunakan endorfin. Baki mendapat jurus konsentrasi kematian dari ayahnya. Teknik ini berguna untuk meningkatkan refleks dan kecepatan. Yujiro menggambarkan, kemampuan itu hanya datang saat menjelang kematian. Tetapi jika Baki bisa mengendalikan setiap momen, dia juga pasti mampu mengendalikan kematian, dan disitulah kekuatan sejatinya akan mengambil peran. Baki mendapat pelajaran ini sejak di masa kecilnya, jadi tentu saja Yujiro Hanma juga menguasai teknik yang sama. Ippon Ken adalah teknik karate yang menggunakan ruas jari tengah. Teknik ini juga dikenal sangat efektif ketika petarung ingin menyerang satu titik tertentu di tubuh lawan. Baki sudah menguasai teknik ini di usia mudanya, dan secara sempurna menggunakannya untuk melawan Kaoru Hanayama. Jurus ini wajib dikuasai oleh seorang karateka. Di beberapa pertarungannya, Katsumi bahkan kerap kali menggunakannya. Cekikan dari belakang adalah teknik yang mematikan. Jika teknik ini diperagakan oleh seorang ahli, dalam hitungan detik, dipastikan lawan akan tidak sadarkan diri. Jurus ini sering digunakan dalam seni bela diri, sehingga menjadi teknik yang paling banyak digunakan sampai hari ini. Namun tentu saja teknik ini tidak sempurna jika penggunanya mengabaikan beberapa detail pada penerapannya. Contohnya saat Toba menggunakannya melawan Baki Hanma, Baki bahkan bisa menendang wajah Toba dan membebaskan dirinya. Baki pernah menggunakan jurus ini melawan ayahnya di seri manga kedua, sampai gagal menggunakannya melawan Hanayama. Roll kick adalah tendangan memutar rotasi tubuh. Baki pertama menggunakannya melawan Kurokawa, kemudian dirinya juga melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Teknik ini memang dikenal sangat berbahaya, seperti ketika Yujiro menggunakannya untuk membalas Baki Hanma. Tentu saja jurus ini patut diwaspadai, dan sekedar informasi, Hanayama juga pernah melakukannya melawan Katsumi. Meskipun tidak punya pengalaman dalam seni bela diri, Sikorsky pernah menggunakan roll kick versinya sendiri. Jurus King Tiger memiliki efek yang sangat berbahaya. Seperti namanya, teknik ini menggambarkan penggunanya sebagai raja. Baki sudah menunjukkan teknik ini di manga seri pertama, tetapi sayangnya saat itu dia belum menemukan nama resminya. Raja Harimau dia perkenalkan di kesempatan berikutnya, ketika Baki Hanma melakukan pertarungan besar melawan ayahnya. Baki sering menggunakan sharp mission miliknya, namun sepertinya Tiger King adalah perbaikan dari teknik sebelumnya. Secara harfiah, teknik ini adalah busur dan anak panah. Teknik ini dengan mudah bisa membuat lawan menyerah. Di arena bawah tanah, Baki pernah menunjukkan gerakan yang sangat indah.
Sayangnya Baki tidak lagi menggunakannya. Di seri manga pertama, teknik ini muncul untuk pertama dan terakhir kalinya. Seiken adalah pukulan yang menggunakan dua ruas jari. Teknik ini menjadi ciri khas semua petarung karate di serial Baki. Jurus ini adalah senjata karate yang paling serbaguna. Bahkan Baki Hanma membutuhkan usaha ekstra untuk mengatasinya. Teknik ini sangat identik dengan Dobo Orochi, dan pertama kali Baki menggunakannya menghadapi Kososhinogi. Jika pengguna menguasai jurus ini secara sempurna, Seiken bahkan bisa dengan mudah mematahkan tulang rusuk lawannya. Submission adalah ciri khas bertarung Baki Hanma. Dengan teknik ini juga, Baki seringkali mengalahkan lawan-lawannya. Dalam seni bela diri modern, teknik ini tidak bisa disebut sebagai submission. Lebih tepatnya ini merupakan kuncian lengan dan hanya bertujuan untuk sekedar melumpuhkan pergerakan lawan. Baki pernah menggunakannya melawan Kososhinogi. Kemudian Baki juga menggunakannya melawan Toba, tetapi dia gagal karena kekuatan pegulat itu jauh lebih besar. Dalam posisi menyerang, dropkick adalah teknik yang mengerikan. Teknik ini pertama kali muncul di versi animenya, ketika Baki Hanma menggunakan dropkick miliknya melawan Toba. Jurus yang sama sudah ditemukan dalam Kenpo Cina, bahkan di seluruh dunia banyak ditemukan teknik yang hampir sama. Jika kita mengambil referensi data tertua, maka seharusnya Cina menjadi yang pertama kali menemukannya. Secara umum ini bisa disebut sebagai jurus bantingan. Pengguna harus mencengkram lawan dengan kedua tangan dan melemparnya ke belakang seperti yang dilakukan ahli bela diri campuran. Baki sudah menunjukkannya di manga seri pertama ketika dirinya menghadapi Toba si pegulat raksasa. Sebenarnya Toba lah yang pertama kali menggunakannya, tetapi hebatnya Baki bisa menirukannya secara sempurna. Gotai Jutsu adalah seni tubuh kaku seperti membeku. Pertama kali muncul di arena bawah tanah saat Baki Hanma membuat Kureha Shinogi hampir kehilangan nyawa. Jurus ini memang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi jika dia berhasil, dia bisa menyerang dengan seluruh beban tubuhnya. Penguasaan teknik ini membutuhkan waktu yang lama, namun kegunaannya bisa membunuh lawan hanya dalam sekejap mata. Enzuigiri adalah tendangan paling mematikan. Pertama, pengguna harus melakukan lompatan, lalu melayangkan sebuah tendangan ke arah belakang kepala lawan. Sebenarnya Igari Kanji yang pertama melakukannya, tetapi sayangnya adegan itu tidak ditampilkan di versi animenya. Teknik itu baru muncul untuk pertama kalinya ketika Baki Hanma menghajar Igari Kanji dengan teknik yang sama. Kuncian leher depan adalah teknik yang mengandalkan tekanan. Jika penggunanya menarik dengan seluruh kekuatan, blocking yang dihasilkan bisa memutus aliran darah ke otak lawan. Baki pertama melakukannya melawan Igari Kanji, lalu kemudian dia juga menggunakannya melawan saudaranya sendiri. Yukobra adalah temuan asli dari Baki Hanma. Dia memodifikasinya dari penyempurnaan teknik twist cobra. Di seri manga pertama, Baki menggunakan teknik ini melawan Igari Kanji. Selama pertarungan mereka, Baki benar-benar tampil luar biasa. Baki Hanma kembali menunjukkan peningkatannya. Ini merupakan penyempurnaan dari teknik yang hampir serupa. Keahlian Baki dalam mengunci sangat mengagumkan. Dia menempatkan anggota gerak lawan dalam posisi yang menyakitkan. Mata orang awam melihatnya sebagai teknik yang rumit, tetapi bagi atlet, teknik kuncian merupakan jurus yang paling solid. Swastika baru merupakan jurus asli milik Baki Hanma. Ini adalah penyempurnaan dari swastika lama, di mana Baki Hanma kembali menunjukkan kecerdasan otaknya. Teknik kuncian memang tidak semudah kelihatannya, karena pengguna dituntut untuk memacu kinerja otaknya. Jika otak bisa mengirim perintah pada anggota gerak secara akurat, lawan bisa dilumpuhkan dalam waktu singkat. Baki menggunakan teknik ini dalam seri manga pertama, ketika dia berhasil memenangkan pertarungannya. Sekilas teknik ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi efeknya bisa menghancurkan organ dalam bagi manusia.
Jurus ini juga bisa memutuskan hasil pertarungan ketika lawan tidak siap dengan kemungkinan cedera yang ditimbulkan. Ini adalah teknik menjatuhkan diri ke belakang. Sebenarnya Igari Kanji adalah pemilik aslinya, dan satu-satunya karakter yang pernah menirukannya adalah Baki Hanma. Teknik ini hanya ditampilkan di versi animenya. Jika kalian mencarinya, jurus ini bahkan tidak pernah muncul di versi manga. Spinning Lotus digunakan pertama kali oleh Retsukayo. Pengguna menempel bahu lawan dan memegang kepala. Dengan kedua kakinya, dia bisa mematahkan leher lawannya. Baki pernah menggunakannya melawan Retsu dan Jack Hanma. Retsu bisa mengembalikan lehernya ke tempat semula, sementara Jack Hanma menggagalkan rencana Baki mematahkan lehernya. Baki juga menggunakannya melawan Yujiro Hanma, tetapi sayangnya, bagi Yujiro teknik itu bukanlah apa-apa. Teknik tendangan ini tidak sekonyol namanya. Jenis tendangan ini justru yang paling unik, di mana penggunanya melancarkan tendangan cepat seperti menendang bola. Jurus ini pernah digunakan oleh Baki Hanma ketika dirinya menghadapi perlawanan sengit Jack Hanma. Untuk melakukan gerakan ini secara sempurna, peraturan pertama, lawan harus berada di posisi lutut terbuka. Kemudian penyerang harus menginjak lutut lawan dan langsung menyerang menggunakan lututnya yang sudah dipersiapkan. Baki pernah menggunakannya saat melawan Jack Hanma. Gerakan ini tidak ditampilkan di versi manga, dan satu-satunya cara untuk menyaksikannya adalah menonton versi animenya. Dari bahasa asli teknik ini disebut Himokiri, dan selain Baki, teknik ini sangat identik dengan Koso Shinogi. Baki pernah menggunakannya melawan Jack Hanma, di mana dirinya memutuskan jaringan saraf kakak tirinya. Pengguna teknik ini harus melatih jari-jarinya. Selain itu juga, pengguna harus paham anatomi tubuh manusia. Koso Shinogi adalah pengguna terbaik dan paling terkenal, karena dia bisa menguasai teknik rumit ini secara maksimal. Meskipun mengerikan, teknik ini memiliki satu kelemahan. Sebelum petarung bisa memotong saraf lawannya, dia harus bisa mencabut susunan saraf menggunakan jarinya. Tentu, itu membutuhkan waktu yang lama. Teknik ini sangat identik dengan Orochi Katsumi. Katsumi menggunakan sendinya secara sempurna untuk memberikan kekuatan pukulan yang menembus penghalang suara. Teknik ini juga dikenal sangat berbahaya. Bahkan Baki Hanma pernah menggunakannya saat bertarung dengan Jack Hanma. Sebenarnya ini adalah teknik milik Igari Kanji. Untuk pertama kalinya, dia menggunakannya melawan seorang Yokozuna. Belakangan Baki juga menggunakan gerakan yang sama. Dia bahkan bisa mematahkan lengan kakak tirinya. Teknik ini tidak pernah muncul di versi manga, dan nama jurusnya baru diucapkan narator saat Baki menggunakannya. Wajah Iblis adalah keterampilan bertarung keluarga Hanma. Mulai dari Yuichiro sampai Baki pun memilikinya, dan satu-satunya orang yang tidak memilikinya adalah Jack Hanma. Baki pertama menggunakannya melawan Jack Hanma, di mana dirinya membalikan keadaan melawan saudara tirinya. Wajah Iblis bukanlah teknik yang bisa dikuasai, karena merupakan hadiah yang diberikan kepada garis keturunan Hanma. Yujiro adalah orang pertama yang menggunakan teknik ini, ketika dirinya nyaris menghilangkan nyawa Koso Shinogi. Jika saja Koso Shinogi telat menghindarinya, maka kondisinya akan seperti Yanagi yang kehilangan rahangnya. Baki juga menggunakannya saat melawan Sikorsky, tetapi dia gagal karena pria Rusia itu mampu menghindar. Tendangan kapak adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penggunanya bisa saja menghancurkan kepala lawannya. Yujiro pernah menggunakannya melawan Dopo Orochi. Di kemudian hari, Baki juga menggunakannya melawan Sikorsky. Orang yang paling sering menggunakannya adalah Yujiro, dan sebagai contoh, dia juga menggunakannya saat melawan Kakukayo. Serangan cambuk memiliki efek yang luar biasa, dan sasaran utamanya adalah organ terbesar di tubuh manusia. Pengguna harus bisa melemaskan semua ototnya sebelum melancarkan serangan kilat yang mendarat di kulit lawan.
Bagi Hanma sudah menguasai teknik ini sepenuhnya. Dia bahkan bisa memaksa Yujiro menyembunyikan rasa sakitnya. Yawara adalah teknik yang berfokus di pergelangan. Pengguna bertujuan untuk melemahkan lawan secara instan. Bagi membuktikan bahwa teknik ini sangat berbahaya, di manga pertama, Higari Kanji mampu melemahkan kondisi tubuhnya. Kemudian Baki juga menggunakan teknik yang sama. Dia bahkan bisa mengembangkannya dengan teknik lemparan berbeda. Teknik ini murni ditemukan oleh Baki Hanma. Manusia butuh setengah detik menyadari peristiwa di sekitarnya. Selama itu juga, Baki bisa menyerang lawan sesuka hatinya. Saking cepatnya jurus ini nyaris tidak terlihat, dan Baki menggunakannya saat melawan Oliva dan Yujiro Hanma. Untuk mengatasinya dibutuhkan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Miyamoto Musashi tidak sepenuhnya aman dari jurus yang satu ini. Teknik tamparan bisa memiliki efek yang mematikan jika digunakan untuk menyerang titik pertahanan lawan. Menggunakannya dengan lembut bisa memicu kemarahan lawan karena dianggap sebagai bentuk ejekan atau penghinaan. Pickle pernah menerima hinaan itu dari Baki Hanma karena tujuannya untuk memancing kemarahan si manusia goa. Triceratop adalah teknik ciri khas Baki Hanma. Pertama, Baki mendorong tubuh bagian atasnya, mengatur kaki kanannya, lalu mengepalkan tangan dan membentuk kuda-kuda. Meskipun bobot Baki hanya sekitar 70 kg, namun serangannya bisa mendorong Yujiro dan mobil di belakangnya. Selain Pickle dan Yujiro Hanma, di seri manga ketiga, Baki menggunakannya melawan Nomino Sukune kedua. Gokiburi adalah jurus asli milik Baki Hanma. Baki mendapat inspirasi dari cara kecoa terbang, lalu menemukan isi kaki dari kecoa tersebut hanyalah cairan. Sampai akhirnya Baki berhasil menemukan cara mencairkan ototnya untuk mendapatkan kecepatan yang luar biasa. Dalam pertarungan Baki seringkali menggunakannya, seperti misalnya saat melawan Shiba dan Yujiro Hanma. Untuk melakukan teknik ini secara sempurna, si pengguna diharuskan untuk menyembunyikan tangan di dalam sakunya. Kemudian mereka melakukan serangan mendadak dengan menempatkan posisi yang tepat. Teknik ini pernah digunakan Yujiro dan Baki Hanma ketika mereka saling berhadapan untuk terakhir kalinya. Aiki adalah teknik terbaik seni bela diri Jepang yang sering digunakan melemahkan lawan dengan sedikit gerakan. Pengguna utama jurus ini adalah Koki Shibukawa, di mana dirinya telah menguasai teknik ini secara maksimal. Baki pernah menggunakan ini melawan ayahnya. Dia bahkan bisa membalikan serangan hanya dengan sedikit usaha. Teknik yang satu ini cukup mematikan karena mengandalkan jempol kakinya untuk menyerang titik vital lawan. Retsu adalah pengguna terbaik dari teknik ini. Dia bisa mengecoh Pickle dan menarik rambutnya, lalu memukulnya di area kepala dengan sekuat tenaga. Baki juga pernah menggunakannya melawan ayahnya, namun tentu saja Yujiro menemukan cara untuk mengatasinya. Serangan 3 tingkat adalah jurus yang mengerikan, dan bisa dikatakan sebagai penyempurna teknik kecoa terbang. Baki menggunakan ini melawan Miyamoto Musashi. Jurus ini sangat bergantung pada kecepatan, sebelum mendaratkan 3 serangan langsung secara berurutan. Dalam dunia persilatan, ini diartikan sebagai penerimaan sinyal yang diinformasikan. Jurus ini hanya dikuasai oleh petarung istimewa, di mana mereka merencanakan serangan sebelum melawan menyadarinya. Musashi pernah menggunakannya melawan Baki Hanma. Selama pertarungan mereka, Baki akhirnya juga menggunakan jurus yang sama. Tetapi usaha Baki akhirnya menemui kegagalan. Musashi mengirim umpan untuk segera melakukan serangan balasan. Itulah 40 jurus mematikan Baki Hanma. Di video berikutnya, kita juga akan membahas teknik Yujiro Hanma. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.